Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iyadian. Nomor BP 191151315. Saya di sini ingin menjelaskan tentang laporan akhir dari model 7, transformasi Z. Pada model 7, ada tujuan yaitu melakukan transformasi Z dari sinyal diskrit, melakukan inverse transformasi Z secara matematis dan menggunakan MATLAB. Yang kedua, memahami sifat-sifat transformasi Z. Dan yang ketiga, memahami konsep Z-plane, pole, dan zero. Untuk transformasi Z sendiri, banyak digunakan pada DSP karena kegunaannya untuk menjelaskan karakteristik sinyal sistem berbasis waktu diskrit. Selain itu, transformasi Z sering digunakan untuk mendesain filter digital. Dan yang kedua yaitu ROC atau Region of Convergence. ROC atau daerah konvergensi adalah daerah di mana nilai X, Z kecil dari ROC ini yang digambarkan dalam bentuk sumbu Y adalah sumbu imajiner, sumbu X adalah sumbu real, dan lingkaran dengan R sama dengan 1. Daerah ROC ini banyak digunakan untuk menggambarkan kestabilan sistem. Gambar ini adalah gambar bidang Z dan tanda X menunjukkan pole dan tanda O menunjukkan tanda zero. Dengan melihat ROC, pengguna dapat menganalisa dua sifat sistem yaitu stabil atau tidak stabil atau kausal non-kausal. ROC ini mempunyai sifat stabil bila daerah ROC termasuk unit cycle atau R sama dengan 1. ROC mempunyai sifat kausal bila Xn sama dengan 0 untuk N kecil dari 0. Bila daerah ROC termasuk unlimited, tidak terbatas, maka sekuens kanan. Terdapat tiga bentuk daerah ROC, yaitu yang pertama seperti ini dan X, lalu yang kedua dan yang ketiga. Gambar ini adalah tiga daerah ROC. Yang A adalah sekuen kiri bersifat non-kasual dan yang tidak stabil. Yang B adalah sekuen sisi kanan yang bersifat stabil dan kasual. Dan yang C adalah sekuen dua sisi. Lalu pada praktikum ini kami ada beberapa pasangan Z transformasi umum menggunakan definisi transformasi Z dan propertinya. Kita dapat menentukan transformasi Z dari urutan umum. Berikut daftar dari urutan pada tabel yang ada pada modul, yaitu di sini. Lalu ada inverse Z transform. Inverse Z transform ini digunakan untuk melakukan transformasi dari bentuk XZ kembali menjadi bentuk XN. Dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu integral dengan menggunakan rumus XN sama dengan 1/2 PJ. Lalu pemecahan sursial dilakukan jika pangkat pembagi besar dari pengali, dan pembagian dilakukan jika pangkat pembagi kecil sama dari pengali. Lalu pada praktikum, yaitu mengenai transformasi Z dari sinyal daerah diskrit dan perintah-perintah lain yang berhubungan dengan topik praktikum. Untuk percobaan pertama yaitu konvergen, menggunakan perintah konvergen dan konvergen digunakan untuk mengalihkan dua metrik dekon digunakan untuk melakukan pembagian panjang polinomial. Di sini saya sudah mencobakan pada praktikum sebelumnya. Ini percobaan satu menggunakan perintah konvergen dan dekonvergen. Di sini saya menggunakan kode yang seperti ini, yaitu X sama dengan 1, 2, 3, 4, X sama 2 sama dengan 3, 4, 6, lalu X3, konf X1, X2, X3, 6, 17, 13, 34, 43, 38, 24. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu yang kedua yaitu seperti ini. Lalu pada yang ketiga itu kita memakai dekon F, dekon P, dengan X3, 6, 17, 34, 43, 38, 24. Lalu X1-nya 2, 3, 4, X2, R sama dengan dekon X3, X1. Maka hasilnya X2-nya adalah 3, 4, 5, 6 dan R-nya 0. Pada percobaan kedua, yaitu mengubah XN menjadi XZ. Di sini saya sudah cobakan. Pada codingannya, hasilnya seperti ini. Lalu, percobaan 3 mencari inverse transformasi Z dengan metode partial fraction dengan mengamankan codingan dengan B sama dengan 0,1 dan A sama dengan 3 min 41, lalu RPC residus BA. Maka R-nya akan 0,5 ribu dan min 0,5 ribu. P-nya adalah 1,000 dan 0,33. Lalu ini adalah lanjutannya dengan BA residus RPC, lalu B-nya min 0,00 dan
0,33 dan A-nya 1,1.000 dan 1.333 dan 0,333. Lalu pada percobaan keempat itu menggambar pole zero dan dalam Z-plane. Di sini saya menggunakan B 1.0 dan A 1.0,9. Maka lalu di Z-plane BA, maka hasilnya akan seperti ini. X-nya ada pada angka 9 dan di nolnya ini ada di tengah. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada platform kali ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.